kali saya ingat, saya ngirim pertama kali itu rugi 15 juta. Dan itu sempat geger mbek bojo, Mas. Karena apa? Uang sudah minim, ya kan? Uang pakan sudah buat belanja kambing. Akhirnya rugi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aringga Laskar Ternak. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya teman-teman, Mas Yanuar Kriswanto, owner dari Yusuf Farm. Di balik kesuksesannya saat ini tentu ada perjalanan yang gak mudah. Hari ini kita akan sharing, belajar sama-sama kepada Mas Yanuar. Monggo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aringga Laskar Ternak. Alhamdulillah kedatangan peternak ganteng Bojonegoro. Nomor 2. Nomor 2. Nomor satunya. Katanya nomor satunya ini teman-teman. Manut saya. Waduh saya. Beb, aku nanya lo ini Beb. Dulu sampean kan anak band ya. Ya, dulu anak band. Kok bisa-bisanya terjun ke dunia ternak itu? Bisa diceritakan kisahnya? Sebenarnya kalau anak band itu kan dari SMA anak band. Terus sebenarnya nggak anak band, kalau usaha kita dulu di event organizer. IO ya. IO, karena dulu saya anak band sering mondar mandir kayak gitu kan. Jadi saya lulus SMA terus kuliah, saya buat event. Saya buat mengumpulkan anak-anak itu Jadi sejak kuliah itu. Sejak kuliah. Jadi semester pertama dulu pernah jadi penyiar radio juga. Kan gitu, penyiar radio 2 tahun. Terus itu mengumpulkan tim. Ternyata anak-anak minat mau untuk buat event. Kita jalan event terus 2011 saya buat CV angka 17 itu. Angka 17 yang bergelut di bidang event, pertanian juga ada, terus perikanan kayak gitu. Kok bisa nyambung di pertanian? Enggak, di akte lembaga Oh, CV-nya. berarti CV untuk umum ya? Untuk umum. Kalau dulu kan gitu, untuk umum kan bisa. Seperti itu, main event sampai 2016 saya terakhir main event. Itu mulai ternak kambingnya sejak kapan? Ternak kambing itu ya, dulu kan 2014 itu kita ngalami kolab berat. Kolab berat, nafas itu katakanlah tinggal segini ya. Karena dulu sempat terjadi ini, kita kolab kan karena undang-undang rokok. Dulu kan nggak boleh tuh iklan-iklan rokok. Itu ngefek semua. Sempat dilarang waktu itu. Iya, jadi kalau dulu saya kan vendor salah satu perusahaan rokok. Itu terus apa namanya? Sempat collab itu, terus kita cari solusi. Ilmu kepepet, Mas. Ilmu kepepet itu Masya Allah luar biasa kalau kita sadar diri ya, sadar diri. Terus akhirnya ada lahan kan di rumahnya istri di Bojonegoro. Dulu kan kita tinggal di Tuban, kantor juga di Tuban. Terus itu ada lahan nganggur, kita manfaatkan. 2014 saya pertama kali buka kandang itu kan fotonya juga ada bambu terus panjangnya 9 meter ya. Saya ingat Mulainya dari kandang bambu. Ingat. Kandang bambu 9 meter. Kalau mau sukses buat kandang bambu dulu. jangan ditiru yang nggak enak-enak. Ya itu terus habis itu kan saya belanja itu, Mas. Saya ingat saya belanja di pasar itu pertama kali nonton wedhus iki isin, Mas, aku. Ganteng-ganteng kalau nonton wedhus. Ya saya kan budayanya kan Beda ya. beda, terbalik 100 derajat lah. 100 derajat itu kita terbalik. Yang awalnya kita hidup entertain ya kan ya, Karo cewek-cewek ayu. ya
Tahu sendiri kan Iya. orang-orang event itu gimana kan gitu. Nah, itu saya pertama kali belanja di pasar sendiri, di pasar Tuban saya ingat. Itu udah kan tak bawa. Malu mas saya nuntun keluar pasar malu. Terus anak saya, maksudnya tim saya ya, yang kerja sama saya tak suruh geret itu. Geret. Ya itulah itu suatu hikmah ya. Jadi ngapain kita malu sama kambing kayak gitu. Padahal banyak berkah di situ, banyak manfaatnya juga. Terus habis itu saya lihat kambing makan itu kok seneng. Terus akhirnya First love ya. Oh, Awal jatuh cinta. seneng, tak awasi terus mas itu. Ketika kambing makan itu tak lihat terus. Kotak itu yang sumpek-sumpek, lah kok hilang. Masya Allah. Itu akhirnya belanja lagi saya. Langsung dapat berkahnya. Saya belanja lagi ke pasar lagi sama tim saya ya, karyawan saya dulu, belanja ke pasar lagi dan nggak tahu harga di pasar itu berapa nggak tahu, dan saya belanja itu nggak tahu ini nanti mau tak jual apa kan gitu. Intinya tugas gitu. Beli seneng karena waktu itu kan pusing ya, mikirin kerjaan, mikirin apa, deadline juga pusing. Saya beli sampai kandang itu full. Saya ingat domba sebanyak 9 ekor. 9 ekor. 9 ekor jantan-jantan. Ketika domba full, saya bingung. Nah ini saya jualnya gimana? Kalau saya jual ke pasar nggak mungkin kan gitu. Akhirnya saya buka akikah, jasa layanan akikah. Dan pertama kali itu laku kok enggak? Alhamdulillah laku. 9 ekor itu laku atau gimana? Habis. Jadi kita belanja lagi. Jadi pertama kali karena ya ada sedikit pengalaman orang promosi ya kan. Jadi itu tak adopsi ke Adika. Dia sempat 9 ekor itu habis, terus ngisi lagi, belanja lagi terus. Karena saya nggak fokus waktu itu ya kan, nggak fokus di Akikah. Hanya sekedar seneng dan melayani orang-orang terdekat lah ya. Pasarnya juga ya kebanyakan dulu yang itu di Bojonegoro ya, sudah di Bojonegoro atau di masih Bojonegoro. Oh, di Bojonegoro. Tapi kebanyakan yang beli orang Tuban. Tuban. Orang Tuban, orang Surabaya gitu. Terus itu jalan akhirnya saya nemu itu main pakan. Berarti dari kambing baru ke pakan ini. Baru ke pakan. Berarti pakan itu sejak tahun berapa? Pakan 2014 sudah. 2014. Pertama kali titen deli. Titan dulu. Dulu kan enggak ada ini di Bojonegoro yang noleh titen deli, kan limbah banyak dibakar. Terus itu saya produksi titen itu dicoper. Alhamdulillah banyak yang minat, peminatnya banyak di luar kota. Saya mainnya dulu mainnya online, jualannya Jual pakan itu online. Ya? Online Sejak awal berarti sudah online. Iya di Facebook. Ya. Di Facebook itu kan ada komunitas peternak. Nah itu masya Allah itu termasuk yang membesarkan market saya juga. Punyanya yang ngelola siapa? Ketuanya Pak Imron. Pak Imron. Nah, Pak Imron. Orang mana itu? Orang Riau. Riau. Assalamualaikum Pak Imron. Assalamualaikum. Sehat selalu komandan. Sudah terjadi transaksi triliunan, miliaran di peternak kambing domba Indonesia. Ya itu yang termasuk yang membesarkan nama kandang Yusuf juga di situ. Kita jual pakan awalnya banter mas itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Terus di tahun ketiga saya sudah nggak main pakan karena sudah nggak jual limbah, produksi dulu kan produksi sendiri. Oh, akhirnya banyak pemain baru. Banyak pemain baru, kacau balau lah ya. Ya itulah apa orang dagangan seperti itu. Termasuk harga dan lainnya. Terus akhirnya saya buat divisi penyelepan. Jadi tinggal kita ambil matangnya aja. Kita belanja matangnya aja.
Terus 2000 itu kan udah nggak jualan pakan, saya dapat kenalan itu awal kali nawarkan domba online juga. Nah kalau nggak salah bareng sampean. Iya. Saya ingat waktu dulu kan Bojonegoro ini kan pemasok domba terbesar ya. Iya. Jawa Jadi Timur ya. pernah tahun 2016 itu terjadi 2016. overproduksi. Jadi domba itu sampai 1,3 juta, domba babon-babon ya. Babon-babon. Kalau dero-dero 200.000-an. Satu sekor. 100 ekor. Dulu saya masih ingat itu pertama kali saya jual di peternak itu, di komunitas peternak Indonesia. Itu saya posting terus kalau nggak salah bareng Mas Aringga Iya, juga. iya. Selisih berapa hari gitu Mas ya? Iya, akhir tahun 2016 saya ingat. Ya, Nah, kalau itu. Januari dulu saya ingat tuh posting jual kiloan harga berapa? 27 atau berapa? 21 21. 21.500. Saya masih ingat dulu itu domba itu 21.500. Saya jual kiloan, Mas Aringga jual jogrok. jogrok. Kalau saya 350.000 sampai Jabodetabek. Jadi kita menggunakan dua skema yang berbeda. Padahal kita dulu ya nggak kenal ya Mas ya. Belum kenal. Ya, cuma tahu tapi belum kenal. Belum sempat ketemu. Karena Mas Aringga dulu ya songong teman-teman. Ya, kalau ketemu orang hanya disenyumin aja. Itulah ceritanya. Kita ketemu salah satu pembeli. Kita ketemu pembeli, transaksi di media sosial itu. Akhirnya pembelinya datang ke sini, dilihat dombanya cocok. Akhirnya kita dikasih DP waktu itu, kita belanja, terus kita ngirim pertama kali. Saya ingat saya ngirim pertama kali itu rugi 15 juta. Dan itu sempat geger Mbak Bojo Mas. Karena apa? Uang sudah minim ya kan, uang pakan sudah buat belanja kambing, akhirnya rugi juga. Nah itu waktu kan dulu timbang sana ya, timbang Jawa Barat itu 27 25 kan. 25. Timbang sana itu 25 belum termasuk ongkir. Nah timbang sana ternyata jebol, susutnya banyak. Nah kenapa kok bisa susut banyak? Karena kan kita nggak pemain trading domba waktu dulu. Belum pengalaman lintas provinsi. provinsi. Ya, belum pengalaman lintas provinsi. Setiap jarak katakanlah berapa ya, 6 jam gitu, 5-6 jam itu berhenti, kita istirahat. Kita pertama kali dulu saya ngirim domba itu pakai truk kumplung, truk kumplung sing lawas ini Mas, ya kan, welek truknya. Nah itu bae tak teteki kabeh, aku ngentra. Nah itu ternyata timbang sana susut dan akhirnya terjadilah rugi itu 15 juta itu waktu dulu. Masya Allah uang banyak sekali. Memang saya deh. Yaudah beda Mas, dulu 15 juta bisa beli domba itu banyak. Nah sekarang cuma dapat 15 ekor. Nah itu loh. Jadi ada statement enak bakule itu ya orang mesti bener ya. Bakul juga manusia iso rugi sama dia. Nah itu terus saya dari Jawa Barat mau pulang Bojonegoro mikir Mas, kok iki piye, bilang sama istri ya kan, rugi segini. Wah akhirnya saya pulang cerita ya biasa kan ya. Cewek nah, gitu. Akhirnya saya disuruh ngirim lagi sama bosnya. Dan alhamdulillah waktu itu kan saya ngomong rugi ini 15 juta Pak. Nah itu diparuh Mas rugian saya 7,5. ya. Alhamdulillah bosnya baik ya,
Pak Bangundioro. Nah, Pak Bangundioro dulu pertama kali. Terima kasih Pak Bangundioro. Salah satu yang membesarkan kita juga Iya, itu. ya orang yang pertama kali mempercayai kita itu orang spesial. Ya, semoga selalu sehat dan Amin. dilimpahkan rezekinya untuk beliau. Amin, amin. Nah itu terus kita kirim lagi ke sana, terus Mas itu, terus akhirnya, nah kok enak gitu loh. Akhirnya kita dari dari pengalaman itu kecepatan dalam berkendara itu ditentukan. Jadi supir truk Lombok Mas ya, kalau di jalan tol kalau sama kendaraan kambing nggak ada apa-apanya, lewat pokoknya. Disitulah pertama kali mengawali karir jual kambing lintas provinsi, kambing domba lintas provinsi itu. Sama Mas Aringga juga ini, terus kita juga armada belum punya. Untuk kecepatan pengiriman ternak itu ditentukan akannya keuntungan. Jadi kalau di tol itu truk Lombok sama truk kambing nggak ada apa-apanya, bablas angine pokoknya. Lewat, karena dulu kita mainnya kan timbang Jawa Barat. Nah itu untuk menyiasati susut seperti itu. Kalau dulu kan kita nggak punya armada sendiri, jadi Masih dulu nyewa. Mas Aringga juga dulu sudah punya ya, bro? Sudah punya satu, Nah, pickup satu, terus saya enggak punya. Akhirnya gantian sama Mas Aringga dulu, gantian supire yo gantian, semua serba gantian teman-teman. Kalau Januar itu marketnya banyak ke kandang-kandang ya. Waktu itu ke kandang Pak Bangundioro sama ke Mahir Farm waktu itu ya. Itu termasuk yang membesarkan kita. Terima kasih Habib Alwi. Terima kasih, sehat-sehat ya. Sehat-sehat sih. Alhamdulillah. Kalau saya dulu itu lebih banyak ke market akikah ya. Jadi waktu itu saya ada 9 langganan dan salah satunya saya bangun kandang sendiri di Bogor, di Cisarua waktu itu untuk melayani konsumen-konsumen Arab. Kalau market Januar itu memang kita satu usaha yang sama, tapi kalau market Januar lebih ke kandang, kalau saya lebih ke vendor-vendor akikah gitu. Lebih ke ngecer ya. Lebih ke ngecer. Terus 2 tahun saya juga main vendor juga akikah sama rumah akikah. Sama ya. Nah, terima kasih Hasan Albana. Bos Hasan ya, Bos Hasan, Pak Dana juga sehat semuanya pokoknya. Masya Allah. Itu termasuk yang membesarkan kita juga Mas. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga. 2 tahun, jadi 2 tahun sama rumah akikah dan alhamdulillah sampai sekarang juga ya. Terus Kalau berlanjut. Event kurban. Event kurban gitu. Jadi kita sama, jualannya sama, marketnya beda bro. Marketnya beda, segmennya pun beda. Tapi dari teman-teman Jawa Barat ini sering bilang, lu sampean sama Aringga satu manajemen. Oh enggak, saya ini musuh sama Aringga. Kompetitor. Kompetitor. Ya saking armadanya kan sering Gantian. Karena ya memang semua kita awali semua dari nol betul ya. Kita sama-sama membangun usaha ini dari nol. Alhamdulillah sama-sama bertumbuhnya sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang kita ngerasakan enaknya lah ya. Pokoknya enak nggak enak. Sepi rame disyukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu punya pengalaman kurang enak nggak di Jawa Barat? Lo jelas Mas. Jelas. Yang namanya kita dagang ini pengalaman enak ada, nggak enak ya ada. Tapi semua selesai nggak selesai anggap selesai gitu aja. Tapi alhamdulillah enak lah. Enak. Alhamdulillah meskipun kalau kemacetan itu tetap terjadi ya, banyak macet di sana sini, tapi alhamdulillah kita nggak nipu orang gitu ya Beb ya. Alhamdulillah kita terus bertumbuh. Alhamdulillah kita dulu nggak punya tanah, alhamdulillah Januar punya kandang besar sekarang.
Saya juga sudah punya rumah, punya kandang. Alhamdulillah ini berkahnya wedhus ya. Berkah wedhus. Jadi kalau pengen tahu sejarahnya Mas Haringga, saya juga tahu. Sekarang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah domba kambing Mas. Domba kambing ya. Domba kambing. Terus saya nge-review sampean boleh enggak? Review apa? Monggo. Sekarang sibuk apa Mas? Alhamdulillah sibuk santai ini ngonten. Alhamdulillah jadi di 2 tahun terakhir ini memang domba agak terjadi kelangkaan. Jadi ya kita lebih banyak apa ya? Nggak ngejos kayak dulu ya di tahun 2016 ke 2018 itu. Kalau dulu sampai awal 2019. Kalau ngegas, kalau dulu kan bisa sampai 1000 sampai 1500 per bulan. Kalau sekarang ya alhamdulillah tetap jalan meskipun nggak seperti dulu. Ya, nggak ribuan lah ya. Nggak ribuan. Tapi angkanya ya enak juga. Sekarang. Ratusan. Enak. Ya namanya dagang kan. Iya. Dagang jadi kan ada naik turunnya. Kalau sampai gimana aktivitas sehari-hari ini? Kalau sekarang ya saya masih sama sibuk. Kalau pagi ngantar anak sekolah. Masya Allah, itu nikmat. Nah, itu. Terus habis itu kita habis ngantar sekolah, kalau saya ngantor di kalau anak kandang itu bilangnya ngantor itu kan kandang kotor kan gitu. Habis ngantar sekolah ke kandang ya tetap masih jual kambing, jual pakan dan jual program-program kayak gitu. Alhamdulillah meskipun nggak seramai yang dulu tapi untuk kehidupan pribadi insya Allah tercukupi. Yang penting tercukupi. Dan nanti dan kan satu lagi Mas, iya. Atine gak kemrungsung. Nah, itu yang sing paling enak teman-teman. Iya. Dulu itu rame tapi hati kemerungsung. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang ya enggak seramai yang dulu tapi bisa menikmati hidup. Alhamdulillah lah. Ya, banyak waktu untuk keluarga. Masya Allah. Wah, itu. Jadi setiap episode kehidupan kita itu selalu ada hikmahnya. Jadi dinikmati saja. Dinikmati, kita nikmati hari ini, yang ada hari ini ya kita nikmati hari ini, gitu aja. Oh iya, kabar gembiranya Januar dulu nggak punya mobil pribadi. Sekarang katanya nganggul beli Chevrolet. Masya Allah. Itu aneh ya terkadang apa rezeki itu nggak sangka-sangka ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya ngeflow aja lah, ngeflow. Kita dulu juga waktu rame-ramenya itu nggak punya mobil pribadi juga. Nggak punya. Saya juga nggak punya. Alhamdulillah ketika turun kok malah punya, itu aneh itu. Punya. Karena kalau dulu mungkin uangnya jadi kambing. Dari kambing sekarang jadi ngenak nawak. Terus apalagi ada pesan-pesan buat teman-teman? Ya kalau pesen sama teman-teman, kalau berdagang ya hati-hati. Kalau sudah dikasih amanah seseorang itu ya dijaga amanahnya. Ya itu sih Mas. Kalau saya juga kan ya belajar dari hikmah yang sudah ada. Pokoknya waspadalah. Ya. Hati-hati teman-teman, jual beli kambing domba. Memang di sini usaha yang diberkahi. Cuma dalam transaksi jual belinya juga masih banyak apanya itu? Kalau bilang apa? Subhat. Sebenarnya semua itu baik. Yang nggak baik itu teman-teman ya caranya. Benar. Kita mau apa aja semuanya itu baik. Mau dagang apa aja baik. Yang nggak baik itu caranya. Itu jadi kembali ke diri kita masing-masing. Oke, terima kasih Mas Januar Sama-sama. atas sharingnya Oke. yang luar biasa. Pokoknya Mas Haringga sehat selalu, kandangnya semakin banyak, Amin, Mas domba Januar. semakin banyak, istri juga semakin banyak. Naik kuwi aja. Thank you bro. Oke. Terima kasih. Sukses. Sukses.
Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak. Semoga ada manfaat dan inspirasinya bagi teman-teman semuanya. Terus semangat beternak. Salam terpaksa kaya. Ulang. Salam terpaksa kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.